Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Enak jadi ibu apa jadi bapak? Ibu. Ibu 3 kali, Bu. Bapak, bapak. Sekali cuma. Ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa ibu dapat 3 kali? Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Siapa yang mau dapat 3? Cobalah yang 3 ini. Bapak kalau mau merasakan gimana caranya mengandung, telan brondol itu bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat, baru sebesar brondol. Gimana mengeluarkan anak? Selamat ya Bu, baru melahirkan. Iya. Anaknya mana? Ini. Ih, gemuknya. Keluarnya gimana? Beratnya berapa? 4 kilo. Kau telan brondol 4 kilo, masukkan plastik 4 kilo. Hai laki-laki yang mau tahu merasakan bagaimana susahnya istrinya melahirkan. Hai laki-laki yang mau tahu bagaimana susahnya emaknya melahirkan. Ini Ustadz ceramah ngomong gini nggak layak di depan anak-anak. Biar kau tahu anakku, kau lahir ke dunia ini bukan seperti bersin saja. Bersin langsung melompat dari planet Mars, langsung ke Hanau. Masya Allah. Berbakti kepada ibu. Tapi saya yakin anak-anakku ini semuanya anak baik-baik semua insya Allah. Dari tadi saya ceramah, anak perempuan ini gak berhenti syuting saya. Inilah anak solehah. Bagus, lanjutkan nak sampai habis. Coba bapak yang dari belakang lihat kameranya hidup apa enggak? Dadah anak Ustadz. Masya Allah. Hari ini dia umur 5 tahun, 7 tahun. Di masa akan datang, dialah yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa. Jangan sepelekan anak perempuan, jangan sakiti anak perempuan, jangan aniaya anak perempuan. Kenapa Ustadz sangat pesankan anak perempuan? Karena saya nggak punya anak perempuan. Anak saya laki-laki, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan punya adik perempuan. Artinya apa? Ini kadang orang kalau sama anak perempuan, anak kamu berapa? Anak saya ada 3 Pak Ustadz, tapi perempuan. Justru dari anak perempuan itu, anak laki-laki kadang luar biasa, kadang anaknya bagus, istrinya. Tapi kalau istrinya solihah, jilbabnya panjang, dari kecil sudah pengajian, dari kecil sudah merekam ustadz, dari kecil sudah memperlihatkan pengajian Al-Quran, dari kecil sudah melantunkan ayat-ayat, salawat Nabi, maulid Nabi. Inilah yang akan melahirkan generasi-generasi masa depan pemimpin yang kita ucapkan dalam doa, waj'alna lil muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau mau anau tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, jaga masjid tetap ramai sholat berjamaah. Siap? Ustadz jangan tanya Hanau tentang sholat berjamaah. Jangankan sholat berjamaah, pengajian aja seramai ini, apalagi sholat berjamaah. Kalau nggak percaya tengok subuh besok. Masya Allah. Masjid kurang apa lagi? Bangunan sudah bagus, menaranya sudah cantik, AC-nya hidup nggak? Hidup kan? Bagus, apalagi? Tidak ada kurang. Tamannya cantik, luar biasa, megah dan mewah. Takbir akbar pentasnya, Majelis Ratibul Haddad. Masya Allah. Tadi saya turun dari helikopter, disambut oleh Majelis Ratibul Haddad berbaris, langsung masuk dalam mobil. Datang anak-anak kecil, Ustaz katanya. Masya Allah, tabarakallah. Inilah yang sangat menyenangkan hati. Tadi saya mulai ceramah, Ustadz Somad nggak boleh ceramah lebih dari jam 4.22. Kalau Ustadz lewat sedikit akan ditinggal helikopter. Makanya dari tadi saya nengok terus, saya ketakutan terus nih. Tiba-tiba sampai ke sana kata pilotnya, dadah, ente pulang naik mobil. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kalau ada yang bertanya apa, waduh, aku nggak ingat apa kata dia. Aku terlalu terpukau melihat dia tadi. Yang pertama, carilah rezeki yang halal. Jangan makan riba, Pak. Jangan kasih istri makan haram, Pak. Siap? Ibu juga jangan nuntut macam-macam.
Bapak kenapa nggak bawa uang banyak? Kata Ustaz Somad, haram. Nggak apa-apa, haram sekali-sekali. Jangan. Dua, setelah dapat rezeki yang halal, maka bawalah pulang ke kampung halaman. Hai orang-orang Hanau yang di perantauan, pulang, jaga, bangun, mewahkan, senangkan, bawa ustadz ke kampung halaman. Kalau perlu tiap bulan ada ustadz yang datang ke Hanau. Setuju? Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, ustadz berdatangan. Gak bisa naik helikopter, naik pesawat. Yang ketiga, tunjukkan bakti kepada orang tua, kepada ibu dan ayah dengan bukti yang nyata. Bangunkan sekolah tahfiz Quran, cari anak yatim 20 orang, masukkan ke tahfiz Quran, kasih makan, kasih pakaian, biaya gratis, tamat SMA, hafal Quran, sekolahkan ke ITB, sekolahkan ke IPB, masukkan tentara, masukkan polisi, akan jadi Kapolres, akan jadi Dandim, akan jadi Danramil. Mereka pulang, polisi, tentara, dokter, pengacara, tapi hafal Quran. Setuju? Duitnya dari mana? Semoga bermanfaat. Amin ya Rabbal Semua Alamin. harus berawal dari mimpi-mimpi. Ini banyak orang mimpi. Saya nanti Pak Ustadz, kalau saya kaya, saya akan beli rumah 2, mobil 2, bini 5. Saya kalau kaya nanti Pak Ustadz, saya akan sekolahkan anak yatim. Bagus apa nggak bagus? Bagus. Kalau saya kaya nanti Pak Ustadz, saya akan bangun masjid untuk almarhum ayah saya. Setuju? Kalau saya kaya nanti Pak Ustadz, saya akan buat kebun sejauh mata memandang. Banyak sawit. Ya nggak banyak lah Pak Ustadz. Terus Ustadz tengok aja sampai ujung, itu punya siapa? Nggak tahu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah di Hanau tadi? Ustadz Somad. Apa isi ceramahnya? Hanya 3 saja. Apa yang 3 itu? Saksikan www.youtube.com. Cari rezeki yang halal, bawa bangun kampung halaman, dan wujudkan dalam pembangunan yang pahalanya mengalir berbakti kepada orang tua. 3, mudah diingat, tinggal diamalkan. Siap untuk diamalkan? Siap untuk diamalkan? Siap untuk diamalkan? Sudah kutanya 3 kali dan semua berkata siap. Ingat, janji adalah hutang dan hutang akan dituntut. Jangan ada dusta di antara kita. Itulah yang dapat disampaikan Abdul Somad pada petang hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat yang menyampaikan dan kita semua. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma ja'al Hanau baladan thayyibah. Jadikan Hanau negeri yang aman tentram. Allah maftah lana abwabar rizqi, bukakan pintu-pintu rezeki untuk Hanau ya Allah. Allah mawafiq ulata umurina. Semua yang membuat acara ini terwujud tak dapat disebut namanya satu-satu, tapi engkau tahu. Panjangkan umur mereka ya Allah, berkahi rezeki mereka ya Allah, mudahkan urusan mereka ya Allah, jauhkan mereka dari segala malapetaka, bencana dan musibah ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, sampah-sampah kutip, tisu-tisu bawa, jaga kebersihan masjid. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.